Yes, kita acara dengan KPP di Spal DT lokasi Bumi Semeru Damai di Spal DT 1 sama teman-teman KPP dan fasilitator, yaitu pembinaan atau pembekalan untuk operasional IPAL yang ada di IPAL 1 kepada KPP Kauripan, Sumber Kauripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat rekan kantor pada hari ini kita akan melakukan pelatihan terkait dengan penggunaan bagaimana caranya penggunaan namanya palsi pengelolaan limbah. Pada kesempatan hari ini ya doa karena pelaksanaan pelatihan pada hari ini bisa berjalan lancar seperti yang kita harapkan. Doa mulai. Selesai. Ayo kita mulai lagi. Sebelum nanti pelaksanaan pelatihan, bagaimana kondisi dari bapak-bapak KPP? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Terima kasih. Ini akan dipandu langsung oleh Pak Saiful selaku operator. Kami mewakili dari KP fasilitator, dimana nantinya itu membimbing Bapak Ibu teman KPP ini bisa betul mengoperasionalkan sendiri terkait PAL itu. Kenapa? Karena tidak mungkin kita mendampingi terus-menerus. Nah, caranya nanti dari teknis pengajian maupun pengajiannya KPP ini bisa jalan. Mungkin itu penyampaian dari saya, dan tolong nanti terkait dengan caranya pengolahan tempat ini, tolong nanti betul-betul dipahami bersama. Dari yang kita ini namanya kualifikasi, karena dari warga ke sini adalah bak. Oke, kita lanjut. Monggo kita lihat-lihat namanya bak ekualisasi dari yang dulu. Ini namanya bak ekualisasi. Isinya seperti ini. Jangan lot. Sembarang, Pak. Nah, ini bak ekualisasi. Berikutnya ini adalah setelah dari bak yang sebelah sana itu mengalir air. Ini yang airnya itu mengalir ke sini. Walaupun ya tidak bersih sih, tidak bersih. Jadi di sana itu tempatnya yang pertama yang sana dengan ini lumpurnya banyak. Lumpur tinja itu ada di sebelah sana. Yang ke sini agak bersih. Terus berikutnya ini sama fungsinya. Terkait dengan pompa, ini namanya pompa tanam ya. Pompa mininya itu seperti yang sampaikan Pak Saif itu mengolah bagaimana nanti agar kotoran ini bisa diolah satu bersih. Nah, yang perlu Bapak Ibu kan terkait dengan pompa ini ya. Pompa ini paling tidak sering-sering jenengan bersihkan 1 tahun 3 sampai 4 kali. Bisa 1 tahun 4 kali, atau kalau misalkan jenengan koper 1 bulan sekali tidak apa, itu bagus. Sampai nakat, sampai bersihkan. Kenapa? Karena nantinya pompa ini tidak bermasalah. Nah,
ini sering-sering sampean bersihkan angkat, kemudian nah ini sampean angkat, diangkat bersihkan. Seperti ini gambarnya. Ini di apa? Perumahan, dari perumahan ke bak ekualisasi. Nah itu yang tadi itu. Ya, ini. Dan bukan dari sana ke sini. Betul dari sana ke sini. Betul. Nah, ini sifatnya ini filter, ini sifatnya anaerob. Jadi ini sebagai biofilternya. Ini di dalam kotak ini ya, nanti prakteknya sama Pak Saiful selaku operator gitu. Jadi dari situ langsung ini ada ini sistem kerjanya, ini ada yang namanya klorinator. Nanti dijelaskan di mana letak klorinatornya. Kemudian ini ya, dari klorinator ini ada bak monitoring. Bak monitoring ini sebagai penetral. Jadi dari sini ke sini ini bola ya, ada klorin, sana sini, kemudian ke sini. Nah keluar ini karena ada klorinisasi ini sudah tidak bisa. Jadi ini sistem kerjanya ya, Bapak Ibu ya. Terkait dengan penjelasan nanti di lapangan itu akan dijelaskan oleh Pak Saiful. Jadi ini bicara skematik dengan spasinya. Ini berarti itu betul nang itu ya Mas? Betul ya, ini sudah keluar ke sungai Dari monitor keluarnya ke sungai. jadi itu sudah itu keluarnya langsung karena sudah ada klorinnya ini sudah ada ini yang namanya rumah blower ya. Kita lihat jelasannya apa. Mari kita buka pintunya. Blower ini isinya adalah ada 2 blower, terus ada panel IPAL-D. Ini yang untuk listrikan yang berfungsi nanti mengalirkan arus listrik dari meteran yang dari depan ke dalam sini. Jadi dikontrol oleh panel ini, sehingga ketika kita nanti mematikan salah satu mesin itu tak harus mematikan yang luar, cukup di panel ini. Untuk blower ini nantinya 2, tapi untuk yang kerja sistem kerjanya hanya 1, cuma bergantian. Jadi tidak dua-duanya blower hidup. Jadi hanya 1 blower yang hidup, nanti bergantian 30 menit, ganti blower satunya 30 menit, ganti lagi, seperti itu seterusnya. Kecuali ada pemadaman listrik baru yang disampaikan yang awal tadi tidak menggunakan blower ini, menggunakan panel, jadi manual. Oke, lanjut. Untuk blower ini mengeluarkan angin, namanya blower mengeluarkan angin. Anginnya ini ada saringannya di sini. Saringan ini sudah filternya di sini. Filternya untuk menyaring angin. Ini yang perlu juga dibersihkan. Paling enggak ya tetap kita cek dulu. Kalau kondisi bersih ya kita bersihkan. Kalau kondisi tidak bersih ya kita bersihkan. Kalau bersih ya kita biarkan, karena paling enggak ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa nanti ya. Ini karena ini banyak debu yang di dalamnya, di filternya. Tuh. Oke, untuk bagian dari blower di sini ada mesinnya, dinamo, ada dinamonya, terus nanti digerakkan oleh dinamo. Menggunakan listrik ya, bukan menggunakan aki atau motor yang lain, tapi menggunakan listrik. Terus di situ ada fan belt,
Bumble-nya isinya 2. Itu nanti kalau teman-teman KPP kalau sudah mengelola ini semua itu bisa diganti, bisa 1 tahun 1 kali atau mungkin sesuai pengecekan, karena ketika tidak dicek kondisi fan belt itu enggak putus, cuma retak-retak. Jadi retak-retak, kondisi fan belt itu bisa retak-retak, tetap berjalan tapi retak-retak dan suaranya nanti beda. Itu untuk fan belt. Berikutnya ulinya ini jarang juga diganti karena ulinya ini seperti uli bak ya. Uli bak itu nggak pernah kotor tapi tetap bening. Itu ulinya. Terus di sini ini adalah ukuran anginnya. Nah, ini untuk pengukuran anginnya. Ini ada kerannya juga. Tuh. Ini bagian dari blowernya. Terus kita geser ke di panel ini ada bagian-bagian masing-masing. Ini adalah panel C, ini lampunya itu semua, ini kondisi 0, indikator ini kondisi 0, berarti ini tidak mengeluarkan arus listrik, kondisinya 0. Nah di sini slack blower, ya, di sini ada ekualisasi ini untuk pompa. Ekualisasi memang enggak ada tulisannya pompa, cuma ini tulisannya ekualisasi, ini untuk pompa. Ya, ekualisasi. Terus sirkulasi. Ini kenapa munculnya 22, 12, 12, 12, 12, karena sistemnya ini adalah bergantian. Jadi enggak satu alat untuk 24 jam gantian. Jadi ada waktu tertentu, bisa 30 menit, 15 menit tergantung pengaturan di dalam. Dalam ada pengaturan waktunya. Itu bisa bergeser. Nanti indikator ini juga bergeser. Oke, kalau ini kita hidupkan, nah ini berarti yang berfungsi adalah sirkulasi. Terus berikutnya adalah ekualisasi. Nah, ekualisasi karena mulai awal ini memang perlu pengecekan. Ini jangan saya gunakan. Setelah itu yang ini adalah blower ini. Nanti kalau saya geser ini bisa langsung. Kalau ini bergerak berarti di sana nanti berduduk mengeluarkan air karena di dalam air ada udara. Oke, saya matikan lagi. Kita masalah. Nah, oke, ya. Ketika ada masalah, jenengan pada waktu ada di kondisi di sini berbunyi, ini bisa langsung stop, semuanya mati. Jadi semuanya tidak berbunyi. Ini bisa ditekan emergensi, tidak berbunyi sudah mati semuanya. Umpamanya ada kok keluar api, istri dan sebagainya, khawatir, masuk ini. Nah, lagi bola. Oh, ya. Tarik. Oh, ya. Kali ini di. Saya tambahkan ya. Jadi ketika ini ada masalah, jika ada permasalahan, ini bunyi, ping gitu ya. Oh, berarti alarmnya bunyi sebagai tanda bahwa ada masalah listrikan. Makanya listrikan seperti yang sampaikan Pak Saiful ketika saman krungu ping itu berarti ada yang bermasalah. Entah itu ada korslet atau terkait pompanya. Itu sampai langsung matikan sudah boleh. Makanya yang lebih penting dari itu semua ini adalah pengontrolan, itu agendakan rutin lah. Ya melihat pompanya, melihat yang ini jaringan listrikannya agar nanti perawatannya itu betul-betul terawat. Oke, lanjut. Ini sebetulnya banyak blower. Di pipanya blower, pipanya angin. Karena ke sana tadi mengeluarkan angin.
mengeluarkan dari blower itu isinya angin, tidak ada air. Ini ya, ini perlu sampai jaga juga. Pokoknya sampean rutin lakukan perawatan sebisa mungkin. Yang namanya seperti sampean itu lebih sering dikontrol. Yang kontrol siapa? Terutama kita. Ya, itu ya. Bantu nanti oleh Pak Ketua. Semua lah kita biar tahu semua. Tidak hanya tim teknik, Kalau teknik itu rusak iki gak percaya nanti tim teknik dua. Susah loh. Susah tahu yo. Jadi siapa yang mengontrol ini semua anggota KPP biar semuanya itu paham. Mulai dari bendara, ketua, bendara semuanya sudah kalau bisa tahu fungsinya dan operasionalnya Spal DT. Ini pokoknya isinya angin udah, angin dari blower. Oke, itu ya. Namanya pipa pemberat, tentunya ada penting hubung antara equality sama talent. Ini juga bagian penting karena ini adalah penghubung. Jadi, lanjut. Oke, untuk di talent ini ada bagian termasuk yang itu. Yang tadi itu yang Mas Eko jelaskan itu ada di sini. Ini pipa keras yang ukuran 4 cm. Ini pipanya untuk menguras. Nah, oke, lanjut. Jadi ini ya, ini pengurainya Bapak Ibu ya. Pengurainya seperti ini. Jadi jangan sampai air hujan itu masuk ke dalam. Ini bisa mempengaruhi pengurai ini. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ini Pak, Ya. kalau misalnya listriknya mati, ini sistem penguraiannya masih berlanjut. Oh gitu. Ketika listriknya ini mati ya, ketika ini listriknya mati, itu apakah ini misi atau berhenti ya? Ketika mati karena sistemnya Spal DT punya KPP ini sudah ada 2 sistem manual dan sistem otomatis pakai kelistrikan, ini tetap berfungsi. Jadi ketika listriknya mati, tidak ada pengaruhnya. Artinya tetap mengalir. Iya, betul. Tetap bersih. Keluarnya ke pipa outlet yang di sungai itu tetap bersih. Jadi tidak pengaruh ketika listriknya mati. Itu yang ada lagi. Cukup. Coba ayo saya tempat ini. Coba kita lihat. Nah, ini kan. Ini kondisi listrik mati. Nah, tetap. Pipa-pipa tadi ini dari sana. Yang bersih ini yang ada di dalam pipa ini baru yang mengalir ke klorin. Ya. Nah. Klorinator, alir ke klorinator. Setelah itu baru ke monitoring, baru ke sungai. Ini mengalir ke klorinator. Nah, ini cara. Nah, ini ditarik. Ini sudah bersih. Ini ini sudah bening. Terus klorinnya sudah habis. Nah, ini sebagai pengurai ya Bapak Ibu ya. Ini hilangkan bau. Keluarnya itu tidak berbau. Baunya nanti agak wangi-wangi opo.
Nah ini ya, jadi saya masukkan klorinnya. Setelah itu ini dimasukkan ke dalam. Seperti ini untuk menghilangkan bau-bau. Karena perlu ngontrolan di apa ya? Jadi ini kayak So habis, so dijatah 1 bulan, memang 1 bulan baru ngeklorin. Setelah ini tutup ya, menjaga keamanan. Ini dari sana. Lanjut dari klorinator, ini namanya monitoring. Ini baru monitoring untuk airnya. ini untuk kan. Nanti kita lihat di sungainya masih tetap Tapi paling tidak ya dari kesemuanya ini teman yang ada dari sana dari awal sampai titik pembuangan itu yang lebih utama jaga kebersihan di pemanfaat maupun kebersihan di lokasi aspal titik. Itu yang paling utama itu sudah kami kudu sering-sering berseni, sering-sering kontrol. Baik Bapak Ibu, kita kan sudah melakukan pelatihan lah, walaupun dalam skala kecil terkait dengan pengoperasionalan aspal titik. Baik yang sudah saya sampaikan, Pak Saiful sampaikan, dapat kita evaluasi bahwasanya sebelum pelatihan untuk kedepannya nanti mungkin Bapak Ibu harus menyiapkan beberapa alat. Yang pertama paling tidak sepatu. Nah ini sepatu kan masih satu ya. Nah paling tidak nantinya dalam pengoperasionalan aspal titik itu siapkan alat satu sepatu, kemudian mungkin teknik sarung tangan, dan lupa masker. Nah, itu sangat penting sekali karena kesehatan kita itu juga lebih utama lah gitu. Nah itu tidak apa-apa lah untuk kedepannya pengoperasionalan aspal titik itu yang perlu sampean siapkan. Dari evaluasi yang sudah kita lakukan dapat kita ambil kesimpulan mungkin ini garis besar dari pengoperasionalan aspal titik. Itu lebih jelasnya itu Bapak Ibu silakan nantinya itu mengagenda terkait dengan operasionalnya, pengontrolannya. Karena mungkin kita dampingi terus kan. Nah, paling tidak Bapak Ibu semuanya ini bisa lah. Jadi mungkin mulai bulan depan atau minggu depan itu bisa diagenda. Begitu juga dengan agenda yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait dengan pembersihan maupun pengecekan di pelanggan itu rutin dilakukan, jangan sampai berhenti. Tapi yang lebih utama tadi terkait dengan kelistrikan, kemudian cara kerjanya bagaimana, itu kan sudah mulai dipahami ya. Mungkin kalau misalkan nanti Bapak Ibu masih kurang jelas, nanti langsung bisa tanya ke kita, bisa tanya ke Pak Saiful, agar nantinya itu bisa betul-betul Bapak Ibu paham. Mungkin itu dari kita.
kita. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya sampaikan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu berikan, sehingga kita alhamdulillah diberi kelancaran dalam melakukan pelatihan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.